Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Agus Halamuan Siregar. Saya merupakan salah seorang dosen tetap di program studi administrasi bisnis pada jenjang pendidikan strata 1 pada Sekolah Tinggi Manajemen Bisnis Multi Sarana Manajemen Administrasi dan Rekayasa Teknologi atau disingkat dengan STMB Multismart di Kota Medan. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu strategi keuangan. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini akan menjelaskan dan mengajarkan tentang strategi keuangan dan mengajarkan juga tentang bagaimana strategi keuangan tersebut diperlukan di dalam pengelolaan bisnis usaha agar perusahaan dapat mencapai tujuan bisnisnya. Adapun capaian pembelajaran dari strategi keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu menggunakan pemahaman tentang strategi keuangan untuk menyelesaikan persoalan bisnis. Yang kedua, mahasiswa mampu menggunakan konsep dan fungsi secara umum dan khususnya tentang strategi keuangan perusahaan. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di dalam bidang strategi keuangan. Yang keempat, mahasiswa mampu mempresentasikan informasi dan mengemukakan ide dengan jelas, baik secara lisan maupun tertulis di bidang strategi keuangan. Yang menjadi materi pembelajaran dalam strategi keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, arti penting strategi keuangan perusahaan. Yang kedua, strategi penjualan. Yang ketiga, strategi bahan ataupun harga pokok. Yang keempat, strategi operasional. Yang kelima, strategi sumber dana. Yang keenam, strategi alokasi dana. Yang ketujuh, skala prioritas dana. Kedelapan, standar operating procedure. Kesembilan, arus kas perusahaan. Di dalam melakukan pembelajaran, maka saya selaku dosen akan menggunakan 4 metode. Yang pertama dengan ceramah, yakni menjelaskan dari depan kepada seluruh kelas tentang materi pelajaran. Yang kedua, menggunakan metode tanya jawab, yaitu sistem komunikasi 2 arah untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa. Yang ketiga, melalui proses diskusi, yakni memberikan sebuah topik untuk dibahas dalam sebuah kelompok kecil. Yang keempat, dengan metode presentasi, yakni mahasiswa diminta untuk memaparkan tentang sebuah kasus. Sistem penilaian yang diterapkan menggunakan 4 sistem. Yang pertama adalah 10% berdasarkan kehadiran. Yang kedua, 20% berdasarkan tugas. Kemudian 30% dari ujian tengah semester. Dan keempat, 40% dari hasil ujian akhir semester. Mari kita menyaksikan video pembelajaran di kelas berikut ini. Baiklah, selamat pagi seluruh mahasiswa. Ya, gimana kabarnya? Ya, luar biasa baik ya. Saya juga senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik mahasiswa dalam mata perkuliahan strategi keuangan. Ya, selama beberapa pertemuan ke depan kita akan membahas tentang bagaimana strategi keuangan
di perusahaan. Kalau tanyakan apa ini Pak mata kuliah kita ini? Apa sih Pak deskripsinya? Nah, dalam perkuliahan ini kita akan membahas tentang bagaimana ya strategi keuangan, seluk-beluk keuangan di perusahaan yang bisa membantu perusahaan itu untuk mendapatkan tujuan bisnisnya. Jadi kita akan bicara mengenai bagaimana strategi untuk meningkatkan penjualan, ya strategi untuk meningkatkan misalnya laba. Kita akan bicara nanti dalam pertemuan selanjutnya. Ya, ini pengantar dulu. Nah, dari perkuliahan ini kira-kira apa yang ingin nanti dicapai? Nah, diharapkan nanti mahasiswa itu akan mengerti yang pertama, mampu menjelaskan mengapa strategi keuangan itu dibutuhkan dalam mengelola bisnis usaha. Kira-kira mahasiswa ini mungkin berpikir, Pak, bisnis ini emang butuh strategi, Pak. Ya, kalau semakin besar bisnisnya, tentu semakin dibutuhkan strategi. Kalau hanya warung, Pak, warung pun butuh strategi. Kalau kami cuma mahasiswa aja, Pak, kuliah butuh strategi. Butuh juga menghadapi misalnya pembelajaran, persiapannya bagaimana, persiapan untuk ujian tengah semester seperti apa. Itu sebuah strategi. Ya, nah, diharapkan yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan mengapa strategi keuangan itu dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, yang kedua, menjelaskan apa sih cakupan strategi itu. Bicara mengenai keuangan, apanya Pak mau distrategikan Pak? Kami bingung loh Pak. Nah, hal-hal apa aja cakupannya kita akan bahas dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ya. Kemudian yang ketiga, mahasiswa itu juga mampu menjelaskan kondisi yang dihadapi perusahaan kalau tidak ada strategi keuangan. Kira-kira gimana perusahaan kita? Mau dibawa kemana sih Pak perusahaan kita ini Pak? Tanpa strategi, kira-kira apa yang ada di imajinasi di mahasiswa dalam benaknya kalau tanpa strategi? Dan yang terakhir, mahasiswa itu diharapkan mampu menjelaskan kalau dengan strategi yang baik, apa benefit bagi perusahaan. Oke? Nah, kita lihat. Ini pengantarnya. Ya, pengantarnya simpel-simpel aja. Dimulai dengan sebuah pertanyaan. Mengapa diperlukan strategi keuangan? Kenapa diperlukan? Nah, strategi keuangan ini bicara mengenai bisnis tentunya ya. Bisnis usaha, perusahaan. Kalau kita bicara mengenai perusahaan, kira-kira apa yang muncul dalam benak kita tentang perusahaan terkait dengan keuangan? Boleh sebutkan satu? Uang masuknya. Pak, uang masuknya kurang Pak. Ya, oke. Yang lain? Pak, biayanya Pak, pegawai membengkak Pak. Ya, boleh. Apa lagi? Bahan bakunya Pak. Bahan bakunya Pak mengalami kenaikan harga. Ya, boleh. Arus kasnya Pak defisit. Ya, boleh. Pak, penjualannya Pak belum mencapai target. Banyak hal. Pak, pinjaman banknya Pak kurang Pak. Nggak sanggup menutup kebutuhan modal kerja kita. Pak, bunga pinjamannya Pak ketinggian Pak. Pak, cicilannya kebesaran Pak. Kita nggak sanggup loh Pak cicilnya 5 tahun. Harusnya 7 tahun Pak baru boleh kita cicil, kita lunasin. Banyak hal yang bisa kita bahas tentang keuangan. Nah, bicara mengenai bisnis, apapun ceritanya, bahan bakunya Pak, ya kan? Arus kasnya Pak, penjualannya begini loh Pak. Segala macam kita bicarakan, nanti ini bermuara kepada satu titik nanti ini. Laba atau keuntungan. Ya kan? Apa sekarang bisnis kamu jalankan online shop? Ya kan? Emang kamu omsetnya berapa? Ya, berapa omsetnya? Labanya berapa?
Orang itu kepo di laba kan. Jadi apapun sudah tentang bisnis, nanti akan fokus kepada satu hal, bermuara laba. Makanya dalam melakukan keuangan itu ada penjualan, ada harga pokok, ada biaya operasional, ada nanti biaya lain, ada pajak, ada laba bersih, bottom line. Itu yang fokus dilihat, berapa sih labanya. Besar pun penjualan, tapi kalau mengkreat labanya kecil, untuk apa? Makanya orang sering ambil jalan pintas. Pas menjual, kasih aja dengan harga besar. Kita sekali untung, sekali cuan besar Pak. Cuman dampaknya apa? Pembeli next time nggak mulai datang pada kita. Merasa harga itu tidak wajar, ketinggian. Sering kita begitu kan? Mumpung lagi ini, mumpung coba aja tawarkan harga yang selangit. Mumpung dia lagi butuh loh, dia pasti beli. Walaupun dengan harga yang tidak wajar. Supaya apa? Laba kita besar. Cuman dampaknya untuk long term itu nanti akan berpengaruh. Dia nggak terlihat pada kita untuk beli, nggak menjadi potensial loyalty customer kepada kita. Nah, maka dari itu diperlukan namanya strategi keuangan. Untuk apa? Untuk bisa memproyeksikan, ini kata kuncinya. Kita bisa memproyeksikan berapa kira-kira keuntungan yang akan diperoleh oleh perusahaan itu nantinya di kemudian hari. Oke? Dengan data yang ada saat ini, harga pembelian segini, penjualan bulan ini segini, harga biaya operasional seperti ini, laba ini segini. Kita bikin proyeksi ke depan berapa akan bertumbuh, itu namanya proyeksi. Dengan strategi yang baik pada keuangan, maka kita bisa memproyeksikan berapa laba atau keuntungan yang akan diperoleh oleh perusahaan. Itu makanya perlu financial planning. Ya, perencanaan keuangan. Jangan kalau ada keuangan, ada uang langsung dipakai habis. Harus ada dialokasi. Kita akan bicara nanti dalam pertemuan berikutnya, prinsip alokasi, skala prioritas, kemana dana ini mau digunakan, apakah dipakai sekaligus atau harus dicadangkan sebagian untuk apa. Itu adalah allocation of funds. Ada sumber dana, ada penggunaan dana, harus direncanakan dengan baik melalui namanya strategi keuangan. Ya, kita lanjutkan. Pertanyaannya, kapan diperlukan yang namanya strategi keuangan itu? Kapan diperlukan? Itu ada gambar jam. Kalau jam itu berarti berbicara mengenai waktu. Kapan perlu strategi itu, Pak? Satu kali aja kah? Di awal tahun kah? Di akhir tahun kah? Atau kapan perlu strategi? Secara umum, strategi diperlukan di saat kita akan memulai sebuah aktivitas operasional. Secara umum, lihat nih contohnya, ya, pelari cepat, sprinter, dia langsung lihat, dia bukan lihat ke bawah waktu dia mau start, dia langsung lihat jauh, seberapa cepat dia bisa melintas di lintasan ini. Ini dia langsung lihat, artinya dia punya visi. Dia nggak lihat ke bawah. Ini apa? Dia punya strategi. Dengan langkah berapa kecepatannya dia bisa melintas untuk memenangkan pertandingan. Ini strategi, ya kan? Nah, dengan demikian, kapan diperlukan strategi ini? Kalau saya mengatakan diperlukan setiap saat strategi ini. Makanya ada plan A, plan B, plan C. Nggak bisa kita beroperasi hanya menggunakan satu perencanaan saja. Kalau ini nggak terjadi, nggak bisa sasaran, mungkin kita harus gunakan alternatifnya plan B. Nggak tercapai ini, pakai plan C.
Ini adalah merupakan bagian dari strategi. Jadi perencanaan ini adalah merupakan bagian daripada strategi. Ingat manajemen itu POAC. Planning, organizing, actuating, controlling. Direncanakan, diorganisasikan, dilakukan, dan dikontrol. Maka selalu diawali dengan namanya perencanaan. That's we call strategy. Bisa paham ya? Jadi kapan diperlukan? Setiap saat diperlukan. Oke? Apa aja strategi itu? Cakupannya penjualan. Kita akan bahas besok penjualan. Ini perlu strategi, ya perlu. Berapa mau kita jual harganya? Unit price-nya berapa? Kemudian berapa kuantitinya? Harga per unit dikalikan dengan kuantitas itu namanya omset. Harganya 100, jumlahnya 1.000.000, berarti 100 juta lah omsetnya. Direncanakan. Kalau 100 kira-kira kemahalan enggak nih? Cek harga pesaing. Oh enggak, cocok kok, ini kira-kira cukup bersaing harganya. Udah 100. 1.000.000 kita jual, 1.000.000 unit. Kira-kira emang produksi kita sanggup 1.000.000? Jangan-jangan dari pabrik cuma bisa mensuplai 800.000. Maka harus direncanakan yang make sense. Janganlah kalau kita merencanakan mahasiswa nggak belajar, tapi berharap nilainya A. Nah, ya kan? Nggak belajar apa-apa A. Harus direncanakan, itu strategi. Ya kan? Nah, ini dia. Direncanakan penjualan, itu bicara mengenai omset. Ada juga strategi mengenai harga pokok, cost. Kita beli bahan baku di mana aja sih? Single supplier, atau mungkin double supplier, atau mungkin many supplier. Kalau banyak supplier pada kita, apa benefit buat kita? Harga bisa lebih bersaing daripada saya punya pabrik, saya hanya beli satu daripada satu supplier aja. Jadi dia memainkan harga ke pabrik saya. Bisa paham kan? Tetapi kalau ada beberapa supplier, ini kemahalan. Saya coba order dari sana dong, dengan kualitas yang sama. Ini tuh strategi keuangan. Supaya apa? Supaya laba itu jangan terlalu banyak tergerus untuk hal-hal yang tidak perlu. Oke? Nah, berikutnya laba operasional, strategi keuangan menyangkut operasional, biaya penjualan, biaya umum, biaya operasional, administrasi. Ini juga direncanakan. Pegawai itu berapa sih kenaikan gajinya? Direncanakan. Biaya telepon berapa? Direncanakan. Pulsa paket berapa? Direncanakan. Nggak boleh bebas plong segala macam, nggak terkendali. Ya dulu saya waktu bekerja mungkin 2 tahun yang lalu di perbankan, telepon dibatasi limitnya. 1 menit, 2 menit, putus dia. Harus nyambung lagi. Interlokal nggak bisa. Begitu diletakkan teleponnya, di operator langsung muncul. Meja nomor sekian, sini usernya, total biaya segini. Sampai begitu dikontrol untuk biayanya. Ini bagian daripada strategi keuangan. Biar karyawan jangan bolak-balik telepon ke sana kemari, menghabiskan uang perusahaan. Ya, nah, sumber dana. Saya butuh dana untuk modal kerja. Saya pinjam dari perorangan, bisa kan? Bisa. Mungkin dananya mahal rumahnya. Dari bank saya pinjam bisa? Bisa, lebih murah, tapi butuh jaminan. Direncanakan. Ini rate-nya, sumber dananya, suku bunganya. Kemudian kita alokasi kemana dana itu? Itu pun dibuat perencanaan yang baik melalui strategi. Apakah untuk bayar pajak dulu, bayar kepada kreditur, atau bayar kepada supplier, atau naikkan gaji pegawai langsung dari itu. Harus ada strateginya. Ya, nggak boleh serta merta. Terpikir lakukan, nggak bisa. Harus ada perencanaan, ya, dan lain-lain. Inilah cakupan daripada
strategi keuangan. Nah, tujuan perusahaan itu dengan adanya strategi itu tentu adalah untuk sukses, ya, untuk survive, tetap bisa hidup dia. Omsetnya meningkat, labanya juga meningkat, ukuran bisnisnya mungkin satu kantor, tahun depan jadi 2 kantornya. Ya, tahun depan lagi ekspansi lagi mungkin. Bisnis makin besar dia skala bisnisnya. Networking juga bertambah. Mungkin besok dia bisa mengakuisisi perusahaan lain. Boleh jadi saking besarnya. Ini semua adalah dampak positif daripada sebuah strategi keuangan perusahaan. Bisa dipahami ya? Sekarang muncul pertanyaan, apa perlu strategi keuangan itu? Perlukah strategi keuangan itu? Perlu. Sepakat perlu ya? Oke. Sepenting apa sih sebenarnya strategi itu? Penting banget untuk keuangan perusahaan. Iya, untuk keuangan supaya apa? Supaya yang seperti yang Bapak bilang tadi lalu. Iya, goalsnya tercapai, makmur, pegawai juga welfare sejahtera, iya kan? Berkembang perusahaan itu bisa ekspansi, profitnya juga nambah, bisnis size-nya juga semakin besar, omset juga semakin bertambah, begitu kan? Nah, ini yang penting. Bisa nggak Anda bayangkan gimana bisnis tanpa strategi? Ya, mungkin dia bakalan bangkrut. Ada yang lain? Tanpa strategi, ya? Banyak pemecatan. Gimana? Banyak pemecatan gitu. Banyak pemecatan, iya. Yang lain? Bisnis tanpa strategi, kira-kira gimana? Ibarat dia tidak punya arah. Sekehendak pemiliknya, hari ini pikiran A lakukan, pikiran B besok B lakukan. Nggak ada arah yang jelas, nggak ada relnya, ya kan? Iya, itu dia ya. Nah, sementara kalau kita berkesiantar butuh arah kan? Terus juga begitu, menuju ke arah pencapaian peningkatan penjualan, ini loh strategi keuangannya harus ada, ya. Nah, itulah dia. Ya, ini terakhir slide-nya sudah mengatakan thank you. Jadi ini secara singkat ya mengenai strategi keuangan perusahaan yang ini sangat diperlukan dalam menjalankan operasional perusahaan. Dengan adanya strategi keuangan yang baik, maka pencapaian goals perusahaan itu pun bisa semakin terarah, semakin baik untuk dicapai. Tanpa strategi, bisakah hidup? Bisa, tetapi tidak punya sebuah harapan. Mungkin besok dia sudah bangkrut. Kenapa? Tidak terencana dengan baik harusnya dananya. Ingat, dana itu ibarat darah dalam perusahaan. Kalau darah itu kurang dalam tubuh, itu sama dengan perusahaan itu nggak ada dana, perlu suntikan dana, perlu injeksi. Jadi keuangan harus benar-benar direncanakan melalui namanya sebuah strategi keuangan yang baik. Ya, demikian pembelajaran kita pada malam hari ini. Terima kasih.